sekarang. Oke. Lupa tadi. Oke. Ya, kita coba di sini. Jadi tabel mahasiswa ini kan ya. Tabel mahasiswa nanti harusnya kita hubungkan dengan tabel dosen. Karena kita membutuhkan nama dosen yang ada di tabel dosen. Tapi kalau query yang kita buat itu hanya sekedar ini, ya hanya sekedar ini, kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat hasilnya. Nah, Anda lihat, ya, salahnya ada di mana? Salahnya ada di mana ini? Salahnya ada di mana? Halo? 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 Kode dosennya nggak muncul, Pak. Loh, memang nggak ditampilkan kan tadi. Kalau mau ditampilkan, oke. Kalau kita mau tampilkan di sini kode dosennya, tinggal ditambahkan aja. Di sebelum kode dosen, TB MHS kode DSN. Ini ya. Nah, oke, kita jalankan lagi. Nah, sorry. Di tabel mahasiswa tadi, namanya apa ya? Oh, kode dosen, sorry, kode dosen. Ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Anda lihat, nama Koirul muncul 2 kali, ya, dengan dosen wali yang berbeda. Bahkan di bawah ini ada juga nama Koirul lagi, ya, nama Koirul lagi nanti juga ada dengan dosen wali ini. Di bawahnya ada lagi Koirul, ya, dengan dosen wali ini. Kenapa? Karena kita menghubungkan 2 tabel tadi, akibatnya apa? Untuk setiap rekod di tabel mahasiswa, itu akan dipasangkan dengan semua rekod yang ada di tabel dosen. Sehingga jumlah rekodnya itu jadi berlipat ganda. Ya, tapi mestinya kan bukan seperti ini, bahwa masing-masing mahasiswa itu hanya punya 1 dosen wali. Kalau yang ini Anda lihat, 1 mahasiswa punya sekian banyak dosen wali. Nah, oleh karena itu dalam membuat, saya kembalikan ya, dalam membuat query yang menghubungkan 2 buah tabel seperti ini, maka kita harus menghubungkan tabel itu dengan primary key dan foreign key-nya. Apa itu primary key dan foreign key? Kembali ke tabel yang tadi, ya. Kalau Anda lihat di tabel mahasiswa itu ada kode dosen. Di tabel dosen ini juga ada kode dosen. Nah, inilah yang kita pakai sebagai penghubung. Kode dosen di tabel dosen ini adalah primary key, sedangkan kode dosen di tabel mahasiswa ini adalah foreign key. Ya, jadi dalam membuka 2 buah tabel, nanti kita harus menghubungkan antara primary key dan foreign key-nya. Nah, caranya gimana? Ya, oke, kembali ke tadi. Nah, ini ya. Bisa tambahkan di sini tadi ada kode dosen ya. Oke. Jadi TB MHS titik kode dosen. Ya. Nah, cara menghubungkannya gimana? Pada saat kita membuka tabel ini from TB MHS TB dosen, itu kita hubungkan dengan klausa inner join. Inner join TB dosen artinya kita menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Nah, dihubungkan berdasarkan apa? Tadi berdasarkan primary key dan foreign key-nya. Untuk menunjukkan hubungannya kita pakai klausa on, kita pakai perintah on. On apa? On TB MHS titik kode dosen ya sama dengan TB dosen titik ya kode DSN. Jadi inner join ini maksudnya apa? Bahwa yang ditampilkan di tabel mahasiswa nanti itu adalah rekod-rekod yang kode dosennya sama dengan kode dosen yang ada di tabel
dosen. Sehingga satu mahasiswa itu hanya muncul satu kali dengan satu nama dosen. Tidak seperti tadi, satu mahasiswa dihubungkan dengan semua dosen yang ada di tabel dosen. Ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ini ya. Kita coba di tabel mahasiswa tadi, kita buat query-nya. Ya, yang hasilnya akan berbeda dengan yang pertama tadi. Ya, ini ya. Oke, kita coba jalankan. Sorry, ini salah. Ini. UTM, nulisnya keliru. Nah, saya mana tadi TB. Nah ini TBM. Oke. Oke ya. Nih. Nah, kita coba jalankan lagi. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Dengan yang tadi. Kalau ini satu mahasiswa hanya satu nama dosen. Di bawahnya sudah nggak ada lagi. Ya. Nah, di bawahnya sudah nggak ada lagi. Tidak seperti yang tadi. Ya, jadi sekali lagi ingat kalau kita menghubungkan dua buah tabel atau lebih, maka tabel-tabel yang dihubungkan itu harus di inner join-kan dengan menggunakan primary key dan foreign key-nya. Ya, primary key dan foreign key-nya. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Silakan. Lanjut, Pak. Tidak ada yang ditanyakan. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan soal yang nomor 3. Atau saya lewati yang nomor 3 sekalian yang nomor 4 saja lah, ini hampir sama. Ya. Yang nomor 4. Nomor 4 ini akan membuka banyak tabel. Ya, akan membuka banyak tabel. Oke, yang nomor 3. Sorry. Atau nomor 3 nggak apa-apa. Ya, mulai nomor 3 lah. Menampilkan mata kuliah yang ditawarkan. Jadi kalau Anda kemarin misalnya mengisi KRS, itu kan pilihan mata kuliahnya kan ada jadwalnya ya. Halo? Ya, Pak, Iya, ada, Pak. Ya, jadwalnya kan. Jadi misalkan mata kuliah manajemen data dan informasi kelas A hari Rabu jam 9.30 sampai sekian. Kemudian dosen pengajarnya ini kan gitu ya. iya Pak. Nah, yang dimaksud dengan soal nomor 3 itu seperti itu. Jadi menampilkan mata kuliah yang ditawarkan. Ini kalau mau di sebentar saya lihat ada semesternya enggak ya? Sebentar. Oh, ada semesternya. Betul, datanya data-data lama ini. Ini kalau kita mau tambahkan, ya, kalau kita mau tambahkan pada tahun ajaran dan semester tertentu. Jadi misalkan kita akan menampilkan jadwal mata kuliah di tahun ajaran 2020 semester dasar misalnya.
Ya, seperti yang ditampilkan hanya semester casual 2020, yang lain tidak. Nah, kalau kita lihat di datanya, di data tabel jadwal ya. Kalau kita lihat di tabel jadwal itu isi datanya seperti ini. Ya. Jadi ada tahun ajaran 2013, semester ganjil genapnya di mana ini? Keliru ini. Sebentar, ini harus diperbaiki datanya, ini keliru ini kayaknya. Ini semester kok 3456. Saya edit dulu aja ya. Dia apa isinya 3 ya. Kalau daripada ganti satu-satu cukup banyak, gini aja kita sepakat saja. Sebentar. Ini ya, untuk yang 3 atau 5 ini semester ganjil, kemudian yang 4 atau 6 ini semester genap gitu aja ya. Jadi yang 3 ganjil, 5 ganjil, 4 genap, kemudian 6 juga genap ya. Nah, kalau kita menampilkan jadwal itu hanya dari tabel jadwal saja, maka yang bisa ditampilkan itu hanya kode, tidak ada mata kuliah, kode hari. Jadi kalau kita bicara jadwal itu kan keluarnya harinya itu Senin, Selasa, Rabu atau 1, 2, 3. Kalau Anda lihat Senin, Selasa, Rabu. Berarti nanti ini juga harus dikonversi. Ada kelas, kemudian jam, ruang. Nah, untuk dosennya juga hanya kode dosen. Tidak ada nama dosen. Padahal kalau kita lihat di jadwal yang muncul kan nama dosen. Artinya apa? Bahwa untuk menampilkan jadwal kuliah, informasinya itu tidak cukup hanya diambilkan dari tabel jadwal, ya, tapi juga harus dengan membuka tabel mata kuliah. Kenapa? Karena di sini hanya ada kode, sedangkan nama mata kuliah ada di tabel mata kuliah. Juga dengan dosen. Kalau di jadwal itu hanya ada kode dosen, nama dosen itu ada di tabel dosen. Ya, sehingga minimal nanti ada 4 tabel yang harus kita buka untuk menyajikan informasi yang berupa jadwal. Ada tabel jadwal, tabel mata kuliah, tabel hari, dan tabel dosen. Ya, kalau Anda membuat query hanya di tabel dosen, maka informasi yang bisa ditampilkan hanya seperti ini. Hanya ada kode mata kuliah, nggak ada nama. Ada kode hari, nggak ada nama hari. Ada kode dosen, nggak ada nama dosen. Ya, oke. Jadi harus membuka banyak tabel. Ya. Kita coba di sini dulu. Ya, jadi untuk menampilkan mata kuliah yang ditawarkan pada semester tertentu nanti, ya, informasi yang disajikan itu meliputi yang pertama adalah kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah, kemudian SKS, ya, kemudian kelasnya, mata kuliah itu kelas apa, kemudian hari, kemudian jam, kemudian ruang, kemudian apa, nama dosen. Ini yang akan kita
tampilkan, ya. Oke. Ya, jadi yang pertama select, ya. Kode mata kuliah. Kode mata kuliah ini ada di tabel jadwal. Jadi kita buka TB jadwal titik kode MK, ya. Kemudian yang kedua, nama mata kuliah. Nama mata kuliah itu ada di tabel, ya. Nama mata kuliah itu ada di tabel mata kuliah. Ini nama MK, ya. Nama MK. Ya, oke. Ya, jadi berikutnya setelah kode nama mata kuliah. Nama mata kuliah ada di tabel MTK, jadi TB MTK titik nama MK. Berikutnya ya SKS. SKS ini pun juga ada di tabel mata kuliah, jadi TB MTK titik SKS, ya. Berikutnya kelas. Kalau kelas ini ada di tabel jadwal, jadi TB jadwal, TB jadwal titik kelas, ya. Kemudian berikutnya hari, tambah hari, ya, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Ini ada di tabel hari, ya, ada di tabel hari. Saya buka tabel harinya. Nah ini, ya, di tabel hari ada kode hari, ada nama hari, sedangkan di tabel jadwal ada kode hari juga. Jadi ini nanti yang kita pakai sebagai penghubung dengan tabel hari. Kode dosen di sini kita pakai sebagai penghubung dengan tabel dosen. Kode mata kuliah di sini kita pakai sebagai penghubung dengan kode mata kuliah di tabel mata kuliah, ya. Jadi untuk hari yang ditampilkan adalah nama harinya, ya. Oke, saya kembali. Ya, jadi nama hari ada di tabel hari, kita buka dengan TB hari titik nama hari, ya. Kemudian jam itu ada di tabel jadwal, jadi TB jadwal titik jam, ya. Kemudian ruang ini di tabel jadwal tadi, nama ruangnya saya sudah ruang, ya, ruang juga sama. Oke, jadi ruang ada di tabel jadwal juga, TB jadwal titik ruang, ya. Nah, kemudian untuk yang nama dosen ini ada di tabel dosen. Jadi TB, ya, dosen titik nama DSN. Nah, ini baru selectnya, baru pemilihan kolom tolongnya. Kemudian berikutnya apa? Kita buka tabelnya, ya, dengan klausa from. Tabel yang pertama adalah TB jadwal. Nah, ingat tabel jadwal tadi yang pertama dihubungkan dengan apa? Tabel mata kuliah, ya. Oke. Ke sini. Jadi tabel jadwal tadi harus dihubungkan dengan tabel mata kuliah. Di tabel jadwal ada kode MK, kemudian di tabel, ya, di tabel mata kuliah juga ada kode MK. Ini yang kita pakai sebagai penghubung. Jadi kode MK di tabel jadwal dihubungkan dengan kode MK di tabel mata kuliah untuk mendapatkan nama mata kuliahnya. Itu, ya. Oke, kita tuliskan. Ini, ya. Jadi from tabel jadwal dihubungkan dengan inner join, ya. Penghubungnya apa? On, ya. TB jadwal titik kode MK sama dengan apa? TB M3 titik kode MK, ya. Kemudian tabel jadwal tadi juga dihubungkan dengan apa? Dengan hari, ya. Jadi inner join lagi, inner join TB hari, ya. On penghubungnya apa? TB jadwal titik kode hari sama dengan TB hari titik kode hari, ya. Masih belum selesai juga. Berikutnya apa? Hubungkan dengan tabel dosen. Jadi inner join TB dosen titik kode on, ya. Inner join TB dosen on TB jadwal jadwal titik kode DSN sama dengan tabel dosen titik kode DSN.
Ya. Nah, tadi yang diminta itu adalah pada tahun ajaran dan semester tertentu. Tadi kita punya data di tabel jadwal, ada sekian banyak tahun ajaran dan semester, ini ya. Nah, misalnya kita akan mengambil jadwal yang ada di tahun 2014 semester 5, ini aja. Ya, jadi nanti yang tampil 1, 2, 3, 4, 5 mata kuliah saja. Jadi tahun 2014 semester 5. Cara nulisnya gimana? Kita pakai klausa where lagi, ini, ya. Where apa? TB jadwal, TB jadwal titik tahun ajaran sama dengan 2014 ya, dan semester berarti pakai N ya, where TB jadwal tahun ajaran sama dengan 2014 N TB jadwal titik SMTR sama dengan 5 ya. Nanti yang ditampilkan hanya apa, mata kuliah yang ditawarkan di semester 5 tahun 2014 ya. Oke, kita coba dijalankan di MySQL-nya. Di tabel jadwal. Oke. Kita jalankan query-nya. Nah, hasilnya seperti apa? Kita jalankan. Ada yang salah di sini? Oh, kode hari. Tabel hari. Kode hari betul ya, nama harinya dulu. Oke. Saya perbaiki dulu di buatnya. Nama hari pakai underscore. Nama hari ini. Nama hari. Oke, nama hari pakai underscore. Sambung lagi. Ya, nama hari sudah pakai underscore ini, kemudian di Aldi. Oke, ini ya. Nah, coba lagi jalankan. Bisa yang salah. Ini kayaknya ini kayaknya nanti kaitannya dengan versinya juga ini. Ada kesalahan versi. Jalankan lagi. Masih ada lagi. TB jadwal kode MK TB MTK titik. Oh, benar join ini on di sini. Inner join TB MTK ini ya, TB MTK on. Inner join TB MTK on TB inner join TB hari on TB jadwal titik kode hari sama dengan TB hari titik kode hari. Inner join TB dosen on TB jadwal titik kode DSN sama dengan TB dosen titik kode DSN. Kita coba lagi. TB jadwal titik kode MK, kok tidak ada? TB jadwal titik kode MK. Oh, underscore, sorry. Nah, oke, kita ketemu errornya. TB jadwal titik kode MK. Iya. Oke, kita coba lagi. TB jadwal titik kelas tidak ada.
ada kelas. Oh, sorry, KLS ya, bukan kelas KLS. Oke. TB jadwal titik KL. Nah, ini TPM TPMTK titik kode LK mana? Nah, ini. Lagi. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Hanya 5 mata kuliah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada nama harinya, ada jam, ada ruang, kemudian ada dosennya. Ya. Nah, sekarang misalnya kita mau urutkan berdasarkan, ini kebetulan harinya nggak urut ya. Kita urutkan berdasarkan hari, berarti nanti kan Selasa dulu kayaknya ya, karena ini L ya. Selasa, Senin, Kamis, ya, Jumat, Kamis, Rabu, Senin, Selasa. Nanti urutkan seperti itu. Ya. Kita coba dengan menggunakan klausa Pak, order by. Ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan apa? Order by, kita urutkan berdasarkan hari. Jadi TB hari titik nama hari. Ini ya. Kita urutkan berdasarkan harinya. Kita coba. Nah, hasilnya seperti ini. Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Ditanyakan? Belum ada, Pak. Kenapa? Belum ada, Pak. Belum ada ya, oke. Jadi gini, ini sudah saya contohkan beberapa tadi. Untuk berikutnya nanti silahkan dicoba ya. Jadi kita saya ambil yang 6 yang terakhir ini aja. 5, 6, 7, 8. Jadi untuk yang NBI NIM ganjil nanti mengerjakan nomor 5, 7, 9. Sedangkan yang NIM-nya genap nanti mengerjakan 6, 8, 10 ya. Jadi untuk ininya nanti ditulis di Word aja seperti saya gini ya. Nah, untuk ditulis di Word aja seperti gini, terus nanti diupload di Elitan. Saya batasi harinya sampai dengan hari ini ya. Karena mestinya kan kita kuliah lagi kan di hari Kamis. Karena hari Kamis libur, untuk pembahasan ini nanti saya kasih rekaman kuliahnya aja, karena besok kan libur. Nanti saya kasihkan rekamannya untuk pembahasan nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi saya kasihkan mulai besok karena Anda kan harus mengerjakan hari ini. Nanti saya kasih waktu sampai dengan hari ini, sampai malam lah ya. Baru besoknya nanti rekaman video untuk pembahasan nomor 5 sampai dengan 10 ini akan saya berikan. Ya. Paham ya? Nanti saya buatkan tempatnya di Editak untuk mengupload tugasnya ini, untuk mengupload latihannya ini. Ya. Jadi dituliskan aja di Word, nanti diupload di Word-nya. Oke, ada yang ditanyakan? Halo? Halo? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Ini, Pak, berarti ini nggak pakai local host ya, Pak? Nggak usah dituliskan di sini. Tapi kalau Anda mau coba ya dicoba dulu mestinya kayak saya tadi. Apakah perintahnya benar atau salah kan dicoba dulu di PHP MyAdmin-nya, di MySQL-nya. Lalu kalau sudah benar dikopikan di Word gitu ya. Biar Anda tahu salah benarnya di mana. Ya. Oh iya, Pak. Seperti yang saya contohkan tadi. Seperti yang saya contohkan tadi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sekian. Sampai ketemu lagi. Besok libur ya, berarti ketemu lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.